Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ari Kurniawan 13. Bang, HP XZ2 Premium itu kalau buat ngedit KineMaster gimana sih? Nah, beberapa pertanyaan diajukan oleh teman-teman yang mungkin sebagai konten kreator atau YouTuber yang subscribernya masih seperti saya ya, belum begitu banyak, dan dia ingin merampingkan budgetnya supaya maksimal di konten tetapi minimal di modalnya. Nah, kayak saya pakai HP murah tapi performanya yang wah. Nah, kali ini saya mau mencoba untuk KineMaster. Ini adalah aplikasi editing video yang ada di HP Android yang cukup mudah dan cukup ringan ya ketika dibandingkan dengan beberapa aplikasi editing video lainnya. Dan kemarin saya pernah coba di Poco M3, itu memang performa KineMaster-nya di HP tersebut kurang maksimal ya. Dia hanya bisa merender di 720p. Nah, kalau kita lihat di sini bagaimana kemampuan perangkat XZ2 Premium dengan Snapdragon 845 ketika menggunakan KineMaster. Nah, teman-teman bisa lihat di sini untuk sunting dan bagikan atau rendernya itu bisa sampai 2160p yaitu 4K. Dan ini beberapa layer yang bisa digunakan. Kalau 720p itu bisa tumpuk 8 layer, dan kalau yang 4K itu cukup satu layer ya, itu optimalnya. Tetapi kalau dalam praktiknya sih bisa lebih dari satu layer, maksudnya tumpuk-tumpuk videonya. Jadi kalau kalian pengen bikin video yang banyak, terus kalian juga konten kreator yang cukup dinamis gitu ya, mungkin videonya cukup jedak-jeduk kayak gitu, nah ini bisa diandalkan. Nah, kenapa saya mencoba untuk memberitahukan informasi ini? Karena mungkin ada beberapa teman-teman yang penasaran, ini kuat nggak sih buat ngedit? Nah, ini kan HP yang sekarang harganya udah cukup murah ya, apalagi kalau kalian cari yang kondisinya biasa aja, misalnya lecet pemakaian, kondisi 80-90% itu harganya udah 1,6an lah, 1,7 lah paling murah. Nah, ini saya udah record beberapa, yaitu video 4K yang ini cukup berat ya harusnya. Nah, ini saya sudah cek, kalian nanti bisa lihat. Ntar saya carikan dulu. Ya, ini adalah video 4K. Mari kita play, apakah lancar? Tidak ada masalah. Bahkan ini 4K-nya adalah 4K HDR ya. Jadi 4K HDR itu informasi videonya lebih tebal lagi, lebih banyak, dan juga ukuran filenya itu cukup besar. Ini direkam menggunakan XZ2 Premium ini juga, yang mana rekaman videonya itu menghasilkan file yang cukup besar dan cukup berat harusnya. Nah, tapi ketika diedit di sini cukup lancar. Ini menandakan bahwa performa dari Snapdragon 845 di HP ini dengan dipadukan RAM 6GB ini sangat mumpuni dan sangat bisa diandalkan kalau kalian adalah konten kreator yang ingin menggunakan HP berperforma tinggi tapi budgetnya terbatas. Jadi kalian bisa gunakan HP XZ2 Premium ini. Nah, coba sekarang kita render atau bagikan. Nah, di sini bisa kalian pilih di 4K, dan untuk FPS-nya itu bisa di 60. Tetapi video yang saya record itu hanya 30 fps, maka tidak perlu menaikkan frame rate-nya ya, laju bingkainya nggak perlu dinaikkan, karena percuma, nanti hanya akan memperbesar ukuran filenya saja. Jadi kalau kalian recordnya di 30 fps ya rendernya di maksimal segitu aja, kecuali kalau kalian rekamnya di 60 fps. Nah, kalian bisa milih tuh, kalau mau halus dan gerakannya itu mulus ya di 60 fps. Nah, ini kalau kita record ya dengan tadi durasi kurang lebih berapa detik gitu, 30 detik. Nah, sekarang kita coba. Ini tanpa efek dan apa-apa ya. Untuk laju bitnya ini 20 Mbps. Nah, laju bit di sini itu nggak usah tinggi-tinggi. Perkiraannya begini, kalau kalian pengen gambarnya nggak terlalu pecah, itu harus di atas 6 Mbps. Dan itu kalau 6-8 Mbps itu cukup. Jadi filenya nggak terlalu besar dan gambarnya tidak terlalu pecah. Tapi kalau standarnya itu biasanya di angka 10-16 Mbps. Nah, sekarang kita standar aja. Untuk perkiraan filenya sekitar 75 MB. Kita ekspor berapa lama. Nah, ini cukup ngebut ya. Jadi kalau dibandingkan dengan Poco M3 yang chipset baru Snapdragon 662 ya kalau nggak salah, itu
itu agak tersendat-sendat. Kalau perkiraan saya itu adalah dari chipsetnya belum optimal dengan software atau APK yang ada, karena kita tahu Poco M3 itu menggunakan chipset yang cukup baru ya. Ya, selesai, cukup cepat dan ini sangat efisien. Jadi kalau kalian pengen nyaman, terus ngeditnya juga pengen cepat, dan ini ya, kalau misalnya kalian tambah efek apa ya, kalau HP yang mid range itu biasanya macet ketika di efek transisi. Kalau ini enggak, kalian mau kasih transisi apapun ini enggak ada masalah. Ini saya ada beberapa transisi yang cukup berat harusnya ya. Ini kita play. Nah, itu ciri-ciri HP yang cukup enak dipakai adalah kalau kuat merender transisi, itu berarti oke lah kalau buat kerja. Nah, ini informasi sedikit aja, yang video pendek aja buat teman-teman yang penasaran apakah SC2 Premium nyaman. Ini selain itu ya, aspek layar yang cukup besar, ini nyaman loh kalian gunakan buat ngedit-ngedit. Jadi ini selain gambarnya nggak terlalu kecil, kalian juga bisa fokus di timeline videonya ini. Jadi ya ini optimal banget sih kalau buat kerja. Kalau kalian youtuber pemula pengen bikin konten, terus nggak usah sih, saran saya ya, kalau kalian beli HP nggak usah HP yang baru, nggak harus baru, beli second tapi yang mumpuni. Nah, ini salah satu yang bisa kalian gunakan untuk ngedit. Oke, segitu aja video kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.